5 tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. 5. Ini adalah ikan belok ya. Ini buat edukasi. Ini adalah hari ke-24. Ini adalah pakan fermentasi. Nah, apa yang saya bicarakan dari awal mengenai desain kolam, pemilihan bibit unggul, perawatan air harian, pakan fermentasi, perawatan air mingguan, menghasilkannya seperti ini, Pak. Ini adalah tebar ukuran 9-10. Ini ada 24 hari. Kita lihat coba ya. Ikan nggak ada yang gantung, Pak. Dia aktif. Iya, seger ya. Walaupun airnya hitam. Ini sebenarnya bukan hitam. Ini adalah kemarin saya injek dengan air RWS atau red water system. Kita lihat, Om. Red water system. Nah, kebetulan saya punya kolam indukan itu red water system adalah airnya merah. Kita lihat ya. Sepertinya nggak ada ikan, tapi kalau dikasih pakan banyak ya. Banyak. Nah, itu. RWS itu tingkatannya lebih tinggi daripada GWS atau Green Water System. Iya, ini indukan. Nah, kalau indukan nih lihat. Jadi ikan-ikan di sini hasil indukan ini, Pak ya? Ya, benar. Nanti kebetulan begini, indukan saya nanti diambil sama petani. Saya namanya plasma. Nah, petani tersebut nanti memijahkan setelah umur 25-30 hari. Itu biasanya ukuran 23, 34, 45 kita ambil. Nah, nanti kita pelihara di sini, kita sortir. Untuk ukuran yang terakhir kita buang ke akuarium, Mbak. Buat pakan ikan ya seperti arwana, segala macam ya itu. Nah, kita akan coba tes, Pak. Ini hari ke-24 dengan tata cara budidaya yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, yang pertama adalah desain kolam, yang keduanya adalah pemilihan bibit unggul, yang ketiganya adalah pakan fermentasi, perawatan air harian, perawatan air mingguan. Nah, setelah itu adalah sortir. Nah, kebetulan ini 9-10. Nanti kita lihat ya cara sortirnya di sana, ada saya sortir. Ini kebetulan adalah hari ke-24 dengan tata cara yang saya sebutkan tadi. Inilah hasilnya, Pak. Hari ke-24 dari tebar ikan adalah 9-10. Nah, gitu. Kita lihat ya, walaupun airnya hitam ya, Pak ya. Tuh, kita lihat. Pada dasarnya pelihara semua ikan itu adalah perawatan air, Pak. Nah, kuncinya itu perawatan air. Nah, perawatan air banyak macamnya, tapi pada dasarnya intinya itu 7 tadi. Kenapa harus pakan fermentasi itu ada alasannya. Jadi pakan fermentasi itu pakan yang dimakan sama si ikan nanti menghasilkan fases atau kotoran ikan itu mudah untuk dicerna sama si bakteri air. Nah, bakteri air itu didapat dari treatment. Oh, tadi lupa treatment air ya. Yang pertama desain kolam, yang kedua adalah treatment air, Pak. Treatment air. Nah, yang pertama kita sudah siapkan ya. Ini adalah probiotik ya. Probiotik ini mengandung nitrobakter ya. Kita lihat nitrobakter, Bacillus subtilis, nitrosomonas dan karier ya. Ini ada di merek-merek tertentu ya. Kebetulan saya pakai Sel Multi ya. Nanti merek apapun tidak masalah ya. Yang kedua adalah garam grosok ya. Nah, ini juga banyak yang pertanyaan dari teman-teman ya, apakah garam dapur bisa, Om? Saya belum pernah memakai, yang pasti secara aturannya yang saya dapat dan pengalaman saya ini adalah garamnya adalah garam non yodium, disarankan garam non yodium ya, atau garam grosok ya. Ini biasa disebutnya lah garam ikan. Nah, belinya nanti boleh di toko akuarium atau di tukang sayur biasanya ada. Nah, yang ketiganya adalah urea ya. Ini urea. Ini urea ya, urea pupuk tanaman ya. Yang keempatnya adalah TSP ya.
Nanti coba browsing saja. Nanti untuk TSP ini ada SP36 ya, 36%, dan untuk ureanya adalah 40% N-nya, nah nitrogennya ya. Nah, nanti kita akan coba edukasi seperti apa ya. Yang pasti untuk persiapan treatment itu disarankan airnya itu hanya 15 sampai 20 cm saja ya. Nah, untuk pembesaran disarankan kolamnya itu adalah tinggi airnya ada 50 ya. Nanti untuk tinggi tinggi kolamnya boleh menyesuaikan ya, 60, 70 atau 80. Yang pasti tinggi airnya itu adalah 50 ya minimal. Artinya tinggi air minimal 50 berarti 60 boleh, 65 boleh, 70 boleh ya. Kondisional saja. Jadi untuk treatment awal disarankan untuk tinggi airnya itu adalah 15 sampai 20 cm ya. Nah, itu nanti biarkan selama 2 hari ya, selama 2 hari. Setelah itu naikkan lagi airnya sampai 30 sampai 40 cm ya. Nah, setelah hari kelima nanti baru tebar bibit ya. Saya ulangi lagi ya, jadi teman-teman banyak yang bertanya ya. Treatment air awalnya itu 2 hari pertama itu adalah 15 sampai 20 cm. Dengan harapan supaya matahari nanti, kita lihat ya kolam saya full matahari ya, tanpa ada penghalang ya. Disarankan 20 cm dengan harapan matahari itu nanti memberikan efek menyinari kolam itu maksimal ya, 20 cm. Nah, nanti di hari ketiga tinggal kita naikkan sesuai dengan ukuran ikan yang akan masuk, misalkan 78 atau 89 atau 810 ya, itu nanti 910 itu nanti airnya 40 cm boleh. Artinya dari 20 cm di hari ketiga kita naikkan airnya menjadi 40 di hari ketiga. Nah, nanti di hari kelima nanti baru tebar bibit seperti itu ya. Nah, untuk tata caranya adalah seperti ini ya. Nah, tata caranya kita akan coba lakukan ya biar teman-teman tahu ya. Nah, untuk nanti takarannya berapanya nanti saya akan share ya di komen, atau nanti silahkan nanti atau di postingan saya nanti berapa takarannya. Yang pasti saya akan sebutkan. Jika nanti teman-teman tidak paham atau tidak mengerti boleh bertanya ya, nanti akan saya jawab di kolom komentar ya. Yang pertama adalah garam grosok ya. Garam grosok ini untuk kolam 2x4 dengan ketinggian air 50 misalkan, itu volume airnya adalah 200 kali 400 itu 800 kali 50 ya, arti 0,5 ya, artinya 4000 liter, atau ya disebutnya adalah 4 meter kubik ya. 1 kubik air itu biasanya untuk standarnya itu saya menggunakan 1 kubik air itu adalah setengah kilo ya. Artinya kalau 4 kubik itu berarti kali 4 ya, berarti 2 kilo ya. Nah, karena sekarang adalah musimnya adalah musim kemarau, saya menggunakan 1 kilo saja ya, 1 kilo ya. Jadi setengahnya dari standarnya, karena musimnya kemarau saya pakainya sedikit. Kalau musim penghujan saya pakai standar, misalkan 2 kilo ya 2 kilo seperti itu ya. Karena musimnya kemarau saya pakai 1 kilo ya. Ini garam grosoknya takarannya 1 kilo ya. Kita akan tebarkan rata ke seluruh kolam. Kita lihat ya. Nah, ini tebarkan rata ke seluruh kolam sebanyak 1 kilo, karena target kita nanti adalah 4 kubik ya, atau 4000 liter ya. Nah, setelah ditebarkan rata, kita poin keduanya adalah untuk urea ya, atau TSP. Kita TSP dulu ya. Kebetulan TSP saya itu habis ya. Jadi takarannya itu untuk TSP adalah 1 sendok makan ya, untuk 4000 liter ya. Kita tebarkan rata. Kita akan coba lihat ya. Kita tebarkan rata ke seluruh kolam ya. Nah, untuk poin ketiganya adalah urea. Urea ini 2 sendok ya, 2 sendok. Jadi urea ini nanti 2 kali lipat dari TSP ya. Kita sebarkan rata ke seluruh kolam. Satu lagi dikit, cup. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah probiotik ya. Probiotik ini saya pakai
sel multi ya, mengandung nitrobakter ya. Ini disarankannya ada 4 sampai 5 tutup ya. Nanti kita tunggu 5 hari. Kita buka dulu. Nah, kita akan coba ya. 5 tutup ya. 1 2 3 4 5. Oke ya. 5 tutup ya. Nanti sampai dengan 5 hari baru tebar bibit ya. Nanti di hari ketiga itu biasanya sudah hijau airnya.